Jadi apa Bu Mimin kok sampai begitunya ke polisi? Kok bisa sampai nurut sampean gitu, Pak? Bukan, itu kan bukan rumahku kan. Apa rumah negara apa? Rumah kita sama ini, Pak. Rumah kita. Itu bangunnya pakai pajak gitu, Pak. Jadi sampean punya mau, saya suntingkan dia. Mana kapolsinya tadi itu? Pak Lubis. Kalau misalnya dia Pak Lubis. sendiri, ayo langsung kita. 3 orang itu, Saya Pak. kalau tidak bawa saksi, Pak. Gak bisa, bahaya. Pak. 3, Pak. 3 jangan. Tapi jenengan Gimana? meragukan kami. Kepolisian diajak orang sendirian gimana? Gak mau lah. Siapa yang menjamin ini? Kami bertiga semua, Pak. Ya sama-sama enak, Pak. Sampaikan Enggak, kita jaga di sini, Pak. Sisanya, Pak. 3 orang. Ini polisinya di sini, Pak. Ini 3 orang, sisanya di sini. Sisanya di sini, Pak. Anterin. Bapak ngecek, Pak. Itu aja. Apa setuju sih? Apa? Kita mau sampaikan deh. 3 orang. Sampaikan lagi, bacot. 3 orang aja. 3 orang didampingi oleh Kepolisian. Kami bertanggung jawab pasti kami minta kakak 3 orang. Nah, Bang, ikuti saya melihat itu. Oh iya. Hanya lainnya mundur. siapa? 98 terkait tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Rekan-rekan silakan membubarkan diri. Tidak, kami ke sini menyampaikan aspirasi secara undang-undang dengan melakukan dialog interaktif dengan pihak dinas pendidikan. Tolong pihak kepolisian jangan menghalangi kami, karena kami di sini menyampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Maka kami pada kesempatan kali ini Tak usah, aman lagi benar. Udah baterai nak. Ayo. Silakan rekan-rekan membubarkan diri. Lah kok kita ini semua masuk? apa, Pak? Perhatian. Persiapan. Yang persiapan. Yang persiapan. Pasukan persiapan. Satu. Ada ya? 3 hitungan. Kita makin kita suruh masuk. Ini kios. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener sih bro. Siap Kak, benar Kak. Ada info kemarin teman-teman apa Jaka Jatim apa? Teman-teman Jaga Jatim betul. Jaka Jatim ditahan aparat keamanan Surabaya ya. Betul. Gimana ceritakan si bro ikut aksi di situ ya? Alhamdulillah saya juga bagian dari aksi kemarin. Ceritakan kronologisnya si bro. Pak aktivis Jaka Jatim, silakan. Siap. Terima kasih Kak Aliman. Demo kemarin itu sebenarnya satu kesatuan dari aksi-aksi sebelumnya. Demo kemarin itu merupakan demo yang ke-6 dari Jaka Jatim terkait masalah temuan-temuan yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang berkaitan dengan temuan-temuan kami yakni dana BOS, BPOPP, kemudian beberapa anggaran-anggaran keuangan negara yang dianggap menurut kami itu mengalami kerugian begitu. Nah, kenapa sampai bisa ditahan teman-teman sekarang ada di Polrestabes? Kemarin demonya itu kurang lebih ada 27-an orang. Ya. Demonya itu hampir 5 jam kami lakukan di sana dan kami meminta. Mulai jam berapa itu? Mulai dari jam 10-an sampai jam 2. Bro, berarti aksi itu sudah ke-6 kalinya di tempat yang sama, isu yang sama gitu. Isu yang sama di tempat yang sama dengan objek dan sasaran yang sama yakni Bapak PLT Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur Bapak Wahid Wahyudi. Selama ini yang hasil temuan-temuan itu apa yang menjadi pertimbangan khusus dari teman-teman Jaka Jatim kok berulang-ulang sampai 6 kali dengan isu yang sama? Apa tidak ada tanggapan atau bagaimana? Betul sekali, salah satu hal yang penting yakni tidak pernah ada tanggapan apapun dari
pihak dinas, terutama Bapak PLT Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Karena itu kami terus mendesak kepada yang bersangkutan untuk setidaknya mengkonfirmasi, merespon apa yang menjadi temuan kami, karena sudah 6 kali kami melakukan aksi, tapi tidak pernah sedikit pun mereka itu memiliki itikat baik untuk menemui kami. Oke, dari 5 kali sebelumnya tidak ada teman-teman aktivis Jakatim yang ditahan aparat gitu ya. Apa kira-kira yang menjadi persoalan kenapa kalau sudah 6 kali, 5 kali kemarin itu apa yang menjadi alasan aparat? Karena kalian itu kan aktivis gitu ya. Ditahan itu gara-gara apa? Begini, biar utuh keterangannya, biar tidak menyalahkan teman-teman aktivis kenapa kemudian bisa ditahan. Ini kan agenda yang sangat penting bagi kita untuk meminta klarifikasi, meminta respon dari Bapak PLT begitu, karena temuan-temuan ini sangat penting dan cukup fantastis begitu, temuan-temuan anggaran yang dianggap dan diduga dilakukan korupsi begitu. Nah, di setiap kesempatan kami melakukan aksi, mulai dari aksi pertama sampai yang terakhir ini, kan kami tidak pernah ditemui. Ya tadi sudah lanjut gimana? Terus. Nah, itu sebenarnya bagi kami itu akumulasi kekecewaan kami terhadap Bapak PLT. Mengapa setiap saat kita mau aksi itu tidak pernah ditemui dan tidak pernah direspon? Oleh karena itu pada pertemuan kemarin, aksi kemarin tanggal 15 Juni 2023 kemarin, hari Kamis, situasinya sangat mendesak sehingga emosional teman-teman itu cukup memuncak begitu, Kak. Pada akhirnya kami memaksa untuk masuk ke ruangan Bapak PLT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini. Dan alhamdulillah sama teman-teman kepolisian begitu, difasilitasi awalnya, kami meminta untuk masuk semua orang yang ada di sana, ingin memastikan apakah betul bahwa Bapak PLT Wahid Wahyudi itu tidak ada di kantor, karena kata kepolisian tidak ada. Sehingga kami ingin memastikan betul apa tidak bahwa beliau tidak ada. Nah, pada akhirnya kami diizinkan untuk masuk, tapi terbatas, yakni 3 orang. Nah, tiba-tiba ditunggu minta waktu 5 menit, sehingga kepolisian komunikasi lagi dengan yang bersangkutan, yang perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini. Tiba-tiba kita dipukul mundur. Sama kepolisian dipukul mundur dan diseret satu-satu, ada yang dipukul termasuk saya, sampai saya juga bonyok-bonyok. Dan saya sendiri juga ditahan kemarin 1 kali 24 jam. Ini berarti si Bro baru keluar ini? Baru keluar tadi malam saya. Terus lanjutkan. Iya, sekedar informasi ini untuk yang ditahan saat ini itu 7 orang. Enggak, yang sebelumnya berapa yang dibawa kemana? Ke Polrestabes Surabaya ya? Semuanya kemarin itu yang dibawa 19 orang. 19 orang. Dan tadi malam keluar semua dan sekarang tinggal 7 orang. Tinggal 7 orang. Korlap waktu itu siapa? Korlap Saudara Musfik. Saudara Musfik Pamekasan ya? Pamekasan. Alasan karena si Bro termasuk bagian dari yang dibawa ya oleh Polrestabes. Yang dipukul mundur itu begitu saja ceritanya. Artinya apakah teman-teman tidak melakukan aksi apa-apa di luar atau bagaimana? Kok ujuk-ujuk langsung dipukul mundur dan ada semacam kekerasan di situ, represif di situ. Apa yang membuat alasan polisi melakukan hal semacam itu? Keterangan dari polisi mengapa kemudian tiba-tiba memukul mundur, yang menjadi alasan adalah karena ada kerusakan sedikit, yakni terkait pintu gerbang kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Oh ya, itu sebelum atau setelah difasilitasi untuk ketemu dengan Pak Kepala Dinas? Itu sebelum difasilitasi. Sebelum difasilitasi kerusakan itu sudah terjadi? Sudah terjadi. Sebenarnya untuk memfasilitasi itu sebelum dan sesudah, tetapi hampir prosesnya alot sekali komunikasi dengan pihak kepolisian untuk bekerja sama menemui dengan pihak kepala dinas. Pada akhirnya situasinya sangat memanas dan teman-teman ada yang sedikit
kurang dikontrol yang mestinya akhirnya itu roboh sedikit begitu. Jadi itu ya yang menjadi alasan kenapa polisi melakukan langkah represif. Iya, betul. Setelah dibawa ke Polrestabes, apa alasannya? Kenapa kok ada 7 orang kok dari 19 orang yang dibawa? Apa alasan untuk kenapa itu dikeluarkan? Yang berapa itu? Yang berapa orang ya? 19 tinggal 7. Berarti kenapa yang kok dikeluarkan? Alasan dikeluarkan kenapa? Kok tidak sama? Utuhnya begini Kak, kan ini yang dibawa kemarin 19 orang. Dan yang dia masih ada di dalam itu 7 orang. Untuk yang keluar ini kan statusnya masih saksi-saksi yang dimintai dan di BAP kemarin. Nah, setelah melalui proses yang panjang 1 kali 24 jam, akhirnya yang 7 orang ini yang masih ditahan begitu. Dan yang saya tangkap, saya lihat langsung di penyidik Jatanras Reskrim Polrestabes Surabaya. Yang 7 orang ini diminta untuk menandatangani surat kuning dan merah. Surat kuning ini surat perintah penangkapan begitu. Oh iya. Nah, maksudnya barangkali yang 7 orang ini dianggap melakukan perusakan, yang lain hanya saksi begitu ya, kira-kira. Iya, yang 7 ini dianggap memiliki peran penting mengapa ini kerusakan bisa terjadi sehingga mereka masih ditahan begitu. Teman-teman dari Jaka Jatim dalam konteks masalah ini, apa yang menjadi keberatan dari teman-teman Jaka Jatim terkait dengan urusan aksi ini? Kok aparat tidak memberikan semacam dispensasi ketika emang situasinya semacam itu? Kalau saya pribadi yang melihat dan juga teman-teman kemarin itu, memang menurut kami ada kesengajaan membiarkan kami itu sangat lama ada di luar. Sampai prosesnya itu 4-5 jam. Sehingga teman-teman itu melakukan orasi, aksi dan seterusnya. Itu seolah-olah dari Dinas Pendidikan itu mengulur-ngulur waktu biar kita itu memanas begitu di luar dengan pihak kepolisian. Kalau memang memiliki itikat baik, seharusnya kan nggak gitu. Seharusnya langsung menemui kami, mengklarifikasi apa yang menjadi tuntutan kami, apa yang menjadi temuan kami begitu. Tapi di sisi yang lain, memang itu diakui ya oleh teman-teman Jaka Jatim bahwa memang karena emosi terlalu lama dan macamnya sehingga itu dijadikan alasan aparat untuk melakukan represif. Betul sekali. Sebelumnya teman-teman aparat sudah represif atau ada tanda-tanda bagaimana sebelumnya? Ini salah satu yang tidak bisa kami terima sebagai aktivis di Jaka Jatim. Teman-teman itu tidak pernah ada yang melawan ke pihak kepolisian, apalagi memukul. Pada saat pemukulan mundur itu terpaksa pada saat pemukulan mundur terhadap massa. Termasuk saya pribadi Kak, saya itu dipukul, bahkan saya dihajar sampai bonyok. Padahal saya tidak pernah melawan, saya sudah menyerah, saya bisa dibawa begitu. Tapi kenyataan di lapangan pihak kepolisian membiarkan, terutama pimpinannya membiarkan anak buahnya untuk memukul teman-teman yang melakukan aksi ini. Itu yang tidak bisa kami terima. Artinya aparat keamanan dianggap melakukan langkah yang sangat tidak diterima ya, represif dan tidak diterima oleh teman-teman kami aktivis ya. Iya betul. Oke, dalam konteks persoalan masalah ini apa yang ada dalam benak teman-teman dari Sibro? Artinya apakah di Jawa Timur ini sudah terjadi sudah berubah kondisi demokrasinya sehingga ketika melakukan kontrol dan menyuarakan dan meneriakkan penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan serta korupsi di Jawa Timur akan mengalami hal yang sama semacam ini. Coba sampaikan kepada publik. Saya ingin menyampaikan begini. Setelah saya mengalami langsung di lapangan seperti apa melawan para penguasa yang dianggap korup sama kami, itu keadilan itu selalu tidak muncul begitu. Sehingga perbuatan-perbuatan represif dan sebagainya yang dianggap melanggar undang-undang itu selalu hadir kepada kami. Karena setiap kami ingin melakukan aksi, melakukan advokasi,
itu tidak bersamaan dengan apa yang diinginkan oleh kita begitu. Termasuk meminta klarifikasi, meminta respon kepada pihak-pihak yang kami anggap itu melakukan korupsi begitu. Termasuk pimpinan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini. Makanya kami berharap kepada semua teman-teman aktivis, manakala kejadian ini sudah terjadi begitu, kami tetap ingin melakukan aksi-aksi seterusnya sampai kemudian dugaan-dugaan yang kami anggap itu melakukan korupsi itu betul-betul diproses oleh aparat penegak hukum. Mas Ibro ingin menyampaikan bahwa aparat keamanan dalam konteks masalah ini seharusnya harus bersikap seperti apa? Jangan-jangan nanti teman-teman aktivis yang lain ketika sudah ada persoalan semacam ini justru takut dengan aparat keamanan sehingga kebebasan untuk meneriakkan dan menyuarakan meneriakkan pendapat itu menjadi halangan terhadap masyarakat aktivis Jawa Timur. Betul sekali, itu terbukti pada saat kemarin kita melakukan lobby-lobby komunikasi dengan pihak kepolisian. Pihak kepolisian sudah ada komunikasi dan meminta kepada kami, menerima kami, yakni 3 orang. Itu sudah disepakati tinggal masuk. Nah tiba-tiba mereka meminta waktu kepada kami untuk diam dulu, yakni 5 menit begitu. Dan tiba-tiba berubah keputusan itu dengan mengatakan, kami terpaksa akan memukul mundur begitu. Dan kepada teman-teman aksi untuk segera membubarkan diri. Dan tiba-tiba semuanya diringkus, ada yang dipukul dan seterusnya. Tiba-tiba dibawa ke itu jam berapa itu? Jam berapa itu? Itu terjadi sekitar setengah jam 3 dan jam 2 lewat begitu. Tapi teman-teman Jaga Jatim pada awalnya sudah melakukan kewajiban sebagai warga dan kelompok dalam menyuarakan pendapat ya, sudah melakukan izin dalam pemberitahuan. Semua prosedur sudah kami lalui dan kami tidak pernah melanggar hal-hal yang itu di luar batas, termasuk prosedur gimana ngasih pemberitahuan dan seterusnya. Intinya kami sesuai dengan prosedur. Oke Mas Ibro, sekarang masih tinggal 7 orang yang ditahan di dalam. Sepanjang yang si Bro ketahui itu sudah ada surat penahanan atau bagaimana? Atau posisi status dari teman-teman yang 7 itu bagaimana? Kami termasuk saya pribadi, setelah melihat kemarin keadaan langsung di ruangan penyidikan, kami melihat dan menanyakan kepada teman-teman siapa yang menandatangani surat kuning dan merah itu, dan ternyata ada 7 orang. Surat kuning itu yang saya pahami itu surat perintah penangkapan, yang surat merah itu yang saya ketahui surat perintah penahanan begitu. Dan 2 hal itu ternyata terjadi kepada 7 orang itu dan sampai sekarang masih ditahan. Artinya yang disimpulkan oleh Mas Ibro mereka ditahan ya? Ditahan, betul. Oke Mas Ibro, ada lagi yang ingin disampaikan? Ada, ini penting bagi kita semua biar tidak salah tafsir seolah-olah aktivis itu bermain melakukan aksi sembrono. Enggak ya, ingin menyampaikan bahwa kami tidak pernah merencanakan untuk melakukan aksi represif, aksi yang melanggar undang-undang, tidak. Itu hanya sebatas situasional yang pada saat itu situasinya sangat emosional sekali karena memang aksi ini bukan hanya aksi yang 1 kali, ya, tetapi juga aksi yang ke-6 kali, sehingga proses-proses dan akumulasi kekecewaan itu muncul dan sangat luar biasa memuncak pada saat tanggal 15 kemarin melakukan aksi. Demikian, Kak. Oke, terima kasih banyak. Mungkin nanti saya coba untuk mencari nomor Humas Poltabes. Oh ya, ini terakhir ada lagi. Gimana? Kami akan terus melakukan aksi insya Allah hari Rabu berkaitan dengan temuan-temuan yang ada di Dinas Pendidikan ini, dan kami akan melakukan aksi besar-besaran. Oke. Makasih banyak Mas Bro. Ya, sama-sama. Kalau mempunyai nomor Humas Poltabes? Siap. Oke. Makasih banyak. Assalamualaikum.